Om Swastiastu. Dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar bersama saya, Komang Fitriani, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Stah Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Hari ini saya sebagai moderator akan memandu acara selama 30 menit ke depan. Untuk itu langsung saja saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Made Adi Nugraha Tristaningrat MPD. Mohon izin Bapak. Beliau merupakan dosen sekaligus ketua program studi pendidikan guru sekolah dasar di Stah Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Beliau juga memiliki banyak sekali prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Beliau juga pernah mengikuti shortcut di India dan mahir dalam menulis di bidang pendidikan. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu Ni Kadek Melda Lestari. Beliau merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Stah Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Selain itu, beliau juga memiliki banyak sekali prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Beliau juga mahir dalam menari dan pernah mengikuti lomba esai tingkat nasional di Gorontalo. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke topik kita hari ini, yaitu PGSD bisa apa? Topik kali ini memiliki harapan besar untuk menjawab fenomena yang terdapat dalam pendidikan. Kita tahu sendiri bahwa fenomena yang sedang terjadi memunculkan berbagai masalah dan memunculkan berbagai fenomena, yaitu argumen dan salah satunya yaitu lost learning. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak tentang lost learning dari perspektif pendidik atau guru? Terima kasih. Baik, terima kasih Fitriani. Salam berbahagia untuk kita semua para sivitas akademika Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja dimanapun berada. Satu hal sebelum kita mengawali diskusi singkat hari ini adalah saya ingin mengingatkan, tentu kita pernah belajar terkait dengan hukum kekekalan energi oleh James Prescott Joule. Karena katanya adalah tidak ada yang kekal di dunia ini, sekalipun energi. Yang kekal itu adalah perubahannya. Apabila kita kaitkan dalam kehidupan, benar sekali. Kita pikir pandemi ini tidak akan terjadi, tapi ya mau gimana lagi, pandemi ini harus kita nikmati dengan baik, sehingga kita harus merasakan yang namanya pandemi ini. Kita tahu sendiri bahwa dulu dalam hal pendidikan, kita berpikir bahwa pembelajaran tatap muka adalah one and only proses pembelajaran yang terbaik. Tapi mengingat pandemi ternyata ada perubahan juga, sehingga perubahan itu sangatlah kekal. Dan selama 9 bulan ini kita melakukan yang namanya pembelajaran daring atau sering kita sebut dengan PJJ. Ternyata PJJ bukan the one and only juga dalam proses pembelajaran yang terbaik selama pandemi ini. Sehingga karena seperti kata Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, 9 bulan kita melaksanakan yang namanya PJJ atau pembelajaran daring ini, ternyata muncul masalah baru, yakni yang sering kita kenal dengan lost learning atau sering disebut juga learning loss. Jadi begitulah kita harus menyikapi bahwa perubahan itu kekal. Sekalipun kita mengetahui tatap muka itu yang terbaik, tapi di tengah kondisi seperti ini kita harus patut mengetahui juga terkait bahwa PJJ memang yang terbaik, tapi apabila memang memunculkan masalah baru, perlu kita carikan solusi. Pertama yang ingin saya kerucutkan di sini adalah tidak semua PJJ akan menghasilkan masalah baru atau masalah lost learning ini. PJJ yang menghasilkan masalah baru ini adalah PJJ yang berlangsung secara tidak efektif. Jadi bisa kita simpulkan PJJ yang efektif ya tidak ada masalah apa. Sehingga munculnya lost learning atau learning loss ini akibat adanya PJJ yang tidak efektif. Nah, PJJ yang tidak efektif seperti inilah yang harus dan menjadi akar permasalahan utamanya. Nah, kita kembali lagi ke lost learning atau learning loss ini. Pada prinsipnya, learning loss ini adalah bagaimana kehilangan kemampuan oleh peserta didik terhadap pembelajaran yang dia dapatkan. Sehingga bagi peneliti UGM yang sekaligus psikolog UGM, Magda Binetti, pada penelitiannya disebutkan bahwa kalau kehilangan atau lost learning pemahaman pembelajaran ini diakibatkan oleh memori kita.
Nah, kita tahu bahwa memori peserta didik ada dua. Kita berbicara yang namanya long term memory dan short term memory. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Jadi PJJ ini yang tidak dilakukan secara efektif sehingga menghasilkan lost learning, berarti stimulus pembelajaran dari guru ke peserta didik hanya sampai pada short term memory saja. Tidak sampai pada long term memory. Apa yang menyebabkan? Jadi substansi pembelajaran diberikan oleh guru terhadap peserta didik itu yang menjadi masalah. Mungkin tidak kreatif, tidak menarik, sehingga peserta didik tidak ingin mengasosiasikan lagi, tidak ingin mengulang di rumah, sehingga peserta didik hanya mendapatkan ilmu itu sejauh short term memory saja. Jadi ingin yang saya sampaikan juga bahwa PJJ efektif yang bagaimana Pak? Jadi PJJ yang efektif bagi saya adalah PJJ yang mampu mendasari atau bergerak dengan mendasarkan 8 standar nasional pendidikan sebagai arahan kita. Jadi PJJ yang baik itu adalah bagi saya adalah bagaimana ke-8 standar nasional pendidikan menurut Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003 itu bisa diilhami dalam PJJ yang efektif itu. Demikian menurut saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi. Untuk selanjutnya, bagaimana sih tanggapan fenomena ini dilihat dari perspektif mahasiswa? Baik, terima kasih. Benar sekali apa yang dibahas oleh Bapak Adi, bahwa memang benar salah satu efek dari dampak adanya lost learning ini yang memang sudah berjalan setelah sekian lama dan kurang adanya efektif dalam pembelajaran jarak jauh ini, Kak Adia. Nah, ada ahli mengatakan bahwa lost learning ini merupakan sebuah fenomena di mana hilangnya kemampuan pengetahuan belajar siswa. Nah, itu dikatakan oleh Bapak Kristo dulu, beliau merupakan salah satu peneliti pendidikan pada jurnalnya tahun 2020. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit ilustrasi teman-teman bahwa ada salah seorang siswa yang duduk di kelas rendah. Nah, anak itu diberikan sebuah materi, diberikan sebuah bacaan. Namun, setelah seiringnya berjalan pembelajaran jarak jauh, setelah diberikan tes atau free test, peserta didik itu tidak dapat menjawab dengan maksimal. Banyak sekali adanya penurunan, Kak Adi, penurunan pencapaian pembelajaran. Nah, jadi itu sedikit ilustrasi mengenai lost learning ini. Jadi, setelah pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali resiko yang terjadi, di mana siswa karena kurang efektif belajar, sistem pembelajarannya kurang efektif dan capaian kurang maksimal, Kak Adi ya, itu banyak sekali siswa yang jenuh, Kak Adi. Banyak sekali siswa yang kurang semangat untuk belajar. Jadi mereka sudah terdoktrin, saya enggan untuk belajar. Jadi saya sudah bosan untuk belajar karena materi itu diberikan, tinggal difoto, udah dikumpul. Jadi tidak ada memori yang tersimpan, hal pembelajaran apa yang tersimpan, sekalipun itu setelah dites kembali, dan mereka banyak sekali mengalami pencapaian turunan pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah siswa sudah kurang semangat untuk belajar, apa yang terjadi? Banyak sekali siswa mengalami stres, bukan stres secara fisik ya teman-teman, tetapi stres dalam pikiran. Nah, kalau sudah begitu, satu siswa saja begitu, apa yang terjadi teman-teman? Dikali dengan ribuan banyaknya siswa di Indonesia, apa yang akan terjadi? Tentu akan banyak siswa yang mengalami putus sekolah. Nah, ini real bisa berdampak pada seumur hidup. Lalu, bagaimana dengan generasi kita ke depan? Bagaimana pendidikan nasional kita ke depan, bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita pada tahun 2045 ke depan nanti, Kak Adi? Nah, tentu dampak dari lost learning ini, pembelajaran jarak jauh yang kurang maksimal ini, maka akan dapat dikatakan tidak optimal dan akan berdampak yang sangat buruk, yaitu adanya lost generation, Kak Adi. Nah, jadi setelah saya duduk di bangku kuliah, yang saat ini saya masih duduk di semester 6. Jadi setelah apa yang saya dapat, itu banyak sekali ketika menemui masalah. Jadi
saya anggap ini adalah sebuah solusi Kak Adi. Nah, di jurusan pendidikan guru sekolah dasar itu sangat memberikan banyak sekali studi positif teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nantinya ingin bergabung di pendidikan guru sekolah dasar, jadi apapun masalah akan dapat diatasi. Namun kembali kepada pribadi itu sendiri. Banyak sekali studi positif yang diberikan seperti 60% mata pelajaran produktif Pak Adi ya, tentunya ya bagi nanti kalian yang ingin menjadi guru sekolah dasar itu sangat bermanfaat di 60% mata kuliah tersebut. Kemudian 20% mata pelajaran umum. Nah, teman-teman tidak usah ragu ya. Jadi PGSD bukan hanya bisa jadi guru sekolah dasar atau konsultan bimbel saja teman-teman, tetapi PGSD bisa menjadi entrepreneur Kak Adia yang sering dikenal dengan istilahnya wirausaha. Jadi untuk kalian yang ingin menjadi wirausaha, wah sangat bisa sekali ya Kak Adia bergabung di pendidikan guru sekolah dasar ini ya Kak Adia. Nah, selain itu untuk memahirkan lulusan, nah, di sini diberikan sebuah studi positif yang terakhir yaitu 20% mata kuliah pembekalan yang nantinya mahasiswa siap terjun dalam keadaan apapun. Nah, di sini seperti mata kuliahnya ada media pembelajaran Kak Adi, bagaimana mengemas pembelajaran itu lebih menarik lagi, tidak monoton hanya itu-itu saja Kak Adia. Nah, setelah itu ada strategi pembelajaran, bagaimana guru bisa kreatif dalam mengatur strategi belajar mengajar di kelas. Kemudian ada perencanaan pembelajaran, bagaimana guru nantinya, guru tidak harus bisa menguasai kelas saja, tanpa guru bisa menguasai administrasi, tanpa guru bisa administrasi, maka sama saja tidak ada gunanya ya Kak Adia. Jadi di sini diberikan mata kuliah perencanaan pembelajaran, bagaimana nantinya kita bisa mengatur administrasi pembelajaran. Nah, setelah itu bukan hanya studi positif ya tentunya Kak Adia. Nah, di sini kita dididik mental dan emosional kita nanti ketika kita menemukan sebuah masalah. Jadi kita tidak kaget Kak Adia. Nah, jadi di sini itu kita bisa belajar bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan siswa, bagaimana kita bisa mengatasi dengan hal-hal yang baru. Jadi itu yang poin penting yang kita bisa dapatkan di pendidikan guru sekolah dasar. Jadi program studi pendidikan guru sekolah dasar tidak hanya mencetak di guru saja, guru SD saja, tetapi bisa menjadi entrepreneur, konsultan bimbingan belajar, dan tentunya yang berhubungan dengan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Melda. Perbincangan hari ini semakin menarik. Nah, untuk mengacu pada topik kita hari ini, bagaimana solusi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan dari perspektif mahasiswa. Iya, terima kasih. Izinkan saya untuk menanggapinya. Jadi benar sekali dilihat dari berbagai resiko pembelajaran jarak jauh yang tidak maksimal, pembelajaran yang tidak optimal. Maka dari itu kita harus membutuhkan bagaimana sih solusinya. Nah, tentu jika kita melihat banyaknya, saya kembali membahas resikonya ya, karena ini dampak yang sangat buruk ya Kak Adia. Nah, setelah siswa kurang efektif karena dia jenuh, stres, kemudian dia sampai putus sekolah dan mengacu pada generasi kita ke depan. Nah, ini sangat harus cepat ditangani Kak Adi. Nah, Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem Makarim, dia sudah menerapkan 7 prinsip BDR atau belajar dari rumah Kak Adi. Yang salah satunya itu ada inovasi pembelajaran. Nah, jadi di program studi pendidikan guru sekolah dasar ini kita sudah diajarkan bagaimana kita bisa menginovasi, mengemas pembelajaran itu agar lebih bermakna, lebih menarik, agar rasa ingin tahu siswa itu terpupuk Kak Adi ya, supaya gimana ya? Selama masa pandemi ini siswa sudah terdoktrin dengan kemalasannya, bahkan lebih-lebih lagi orang tua yang sekolah ya Kak Adia. Nah, itu bagaimana itu bisa menginovasi pembelajaran yang ada. Nah, selanjutnya guru harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang salah satunya guru harus bisa melihat bagaimana misalnya nih sekolah di desa nih Kak Adia. Karena sekolah kota pasti sudah bisa menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, di desa ini banyak sekali Kak Adi permasalahan yang ada.
Salah satu, karena akses internet tidak ada, kemudian orang tua yang sibuk bekerja. Nah, bagaimana cara guru untuk menyukseskan pembelajaran? Jadi, benar sekali katanya Kak Adi, bukan hanya pembelajaran jarak jauh yang menjadi solusi Kak Adi. Jadi, pembelajaran dengan luring itu kan bisa. Namun, hal ini untuk mengatasi lost learning ini bisa dimaksimalkan dalam luring Kak Adi. Nah, dari sana Bapak Mas Menteri Pendidikan kita itu menerapkan klaster kecil. Nah, kelompok belajar kecil. Kita bisa mengelompokkan, jadi dengan mereka bisa berkoordinasi dengan teman, mereka bisa berinteraksi dengan teman, jadi mereka wawasannya terbuka, karena kan berbeda. Coba kalian bayangkan teman-teman. Nah, belajar dengan teman sebaya itu rasanya berbeda Kak Adi. Belajar dengan langsung guru ada di sini juga berbeda. Bayangkan mereka bagaimana bosannya belajar daring dengan akses yang tidak ada. Nah, itu yang menyebabkan pembelajaran kurang efektif Kak Adi. Jadi baik sekali ketika kita membentuk klaster kecil. Nah, itu salah satu bisa mengefektifkan pembelajaran jarak jauh ini. Selanjutnya ada fokus pada hal penting. Sering sekali guru terlalu banyak memberikan sebuah materi. Nah, itu harus fokus pada apa yang ingin dicapai. Nah, di sana pasti secara administrasi harus dilengkapi Kak Adia, karena sekarang kan sudah ada penyederhanaan ya Kak Adia. Nah, itu harus diperhatikan, jangan terlalu banyak memberikan materi atau memberikan tugas, jangan terlalu sedikit. Jadi disesuaikan dengan kompetensi dasar dan silabus yang ada. Nah, selanjutnya itu ada saling bertukar pikiran dengan guru-guru lain, karena setiap pembelajaran itu kan kita harus berinovasi ya teman-teman ya. Nah, dari minggu pertama misalnya kita menggunakan media A, kemudian kan kita tidak bisa seterusnya menggunakan media A terusnya, itu akan membuat kebosanan siswa. Jadi bagaimana kita bisa dengan bertukar pikiran dengan guru lain, kita bisa mendapatkan suatu ide yang nantinya bisa diterapkan untuk siswa sekolah dasar nanti. Dan tak kalah penting yang terakhir yaitu ada have fun, bagaimana membuat dan memupuk rasa semangat siswa. Jadi bagaimana guru bisa menghidupkan kelas, bagaimana guru bisa beradaptasi, bagaimana siswa tersebut terpupuk rasa semangat belajarnya dan tidak terdoktrin dengan rasa kemalasannya. Terlebih-lebih lagi banyak sekali ya Fitri ya, sekarang fenomena yang gininya orang tua yang sekolah. Nah, itu harus bisa dikendalikan untuk selanjutnya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya bahas. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kakak Melda. Selanjutnya, bagaimana sih Pak untuk menjawab permasalahan yang ada dari perspektif pendidik atau dosen? Baik, terima kasih Fitri. Jadi terima kasih sekali Demelda sudah menjelaskan tadi terkait dengan apa itu sebenarnya loss learning atau sering kita sebut dengan learning loss, dan juga bagaimana pendapat sebenarnya apakah selama kuliah hingga menduduki semester 6 ini apakah ada yang didapatkan berupa solusi ketika mengikuti perkuliahan di PGSD. Tepat sekali berkaitan dengan kondisi kita saat ini, ya namanya perlu dalam ngopi ini, ngobrol pintar ini, kita harus ketahui dari segala perspektif. Misalnya kali ini sebuah kebanggaan kita tersendiri, kita membahas isu yang sangat fenomenal yaitu lost learning. Kita tidak akan membahas, kita tahu permasalahan dalam PJJ pasti ada. Hanya saja sebenarnya ada masalah yang akan muncul dan mungkin saja beberapa wilayah sudah muncul terkait dengan lost learning ini, sehingga dibutuhkan yang namanya dua perspektif berbeda dari saya selaku pendidik, dari dosen, dan juga perspektif mahasiswa, di mana kalau kita berbicara peserta didik bukan hanya pada sekolah dasar, di tingkat perguruan tinggi juga peserta didik kan mahasiswa. Jadi bagaimana perspektif kita berdua ini bisa merangkum sebenarnya yang masalah lost learning itu seperti ini gitu. Sehingga bisa kita tahu akar permasalahannya dan kita carikan solusi yang tepat, tidak usah kemana-mana solusinya, langsung ke akar permasalahan seperti tadi. Ya, berkaitan dengan apa sih solusi yang ditawarkan? Nah, kita berbicara sesuai topik ini, PGSD bisa apa ya? Kita jawab sekarang bahwa kita awali dengan kebijakan Mas Menteri kita
yang telah disampaikan tadi ada 7 tips BDR, benar sekali. BDR, belajar dari rumah. Nah, Mas Menteri juga pernah menyampaikan bahwa ketika ini terjadi dan untuk menghindari yang namanya loss learning atau learning loss ini terjadi, adalah mereka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan pendampingan seketat mungkin bagi wilayah yang telah menerapkan 3T. Testing, tracking, hingga treatment. Kita tahu beberapa zona di negara Indonesia pasti sudah mendekati hijau atau kuning, sehingga wilayah tersebut bisa diberikan status istilahnya setelah melaksanakan yang namanya 3T. Saya ulang lagi, testing, tracking, hingga treatment. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan pelayanan dan pendampingan yang ketat terkait dengan pelaksanaan yang pada saat itu ketika memang sudah melaksanakan 3T, kemungkinan PJJ ini akan diganti menjadi tatap muka. Ya, kita kembali lagi ke perubahan. Perubahan adalah yang paling kekal. Bisa saja karena PJJ ini lambat laun akan menimbulkan masalah baru, sehingga apabila wilayah tersebut sudah dikatakan melewati 3T tersebut, dilangsungkan kembali proses tatap mukanya. Itu yang pertama, sebagai solusi yang telah ditawarkan sebenarnya dari kementerian. Nah, yang kedua, saya ingin berbicara dalam perspektif pendidikan. Saya sendiri selaku dosen mendidik peserta didik yang mahasiswa, begitu pula dengan sivitas akademika yang mungkin memang menjadi seorang guru yang mendidik seorang siswa sekolah dasar. Jadi kita kembalikan pada roh peserta didiknya terlebih dahulu. Bagaimana ketika mengajar, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Seperti yang paling sederhana sebenarnya adalah bagaimana mempersiapkan perangkat pembelajaran yang baik. Kita mengenal tadi sudah disinggung, Pak, apakah ada perubahan RPP-nya? Benar sekali. Dari kurikulum sudah berubah, bukan 2013 diganti menjadi 2021, bukan. Tapi peralihan ini disebut dengan kurikulum darurat. Nah, tidak ada perubahan sebenarnya, hanya menyesuaikan dengan keberadaan kondisi kita zaman ini. Nah, apa yang berubah ya? Seperti tadi, perencanaan pembelajaran seperti pembuatan RPP. Yang ditakutkan, RPP itu adalah momok bagi guru-guru yang katanya menghabiskan waktu lebih banyak daripada mengajar. Ya, kalau memang kita cari, tanya sejujurnya guru memang seperti itu. Sehingga dicarikan solusi pembuatan RPP hanya 1 lembar saja. Bagaimana pembuatan RPP 1 lembar? Mari berkunjung di PGSDK seperti itu. Oke. Saya ceritakan sedikit. RPP 1 lembar semua ada konten-konten, tidak ada yang dihilangkan. Hanya konten tersebut disederhanakan saja. Sehingga dalam yang saya maksud adalah perencanaan dari awal itu harus bagus. RPP-nya harus benar-benar digunakan. Jangan sampai hanya buat RPP ternyata di kelas tidak menggunakan, itu bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang tua calon mahasiswa nanti, mari bergabung bersama kami ya. Ayo kita membuat yang namanya dan menyesuaikan RPP yang 1 lembar itu bagaimana. Hanya kita yang tahu ya. Jadi kita pelajari itu semua sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Itu RPP. Solusi selanjutnya adalah pemilihan metode dan juga pemilihan model pembelajaran. Namanya guru kan. Jadi dalam proses kita melaksanakan suatu pembelajaran, dalam proses persiapan selain RPP kita akan memasukkan yang namanya model pembelajaran dan metode pembelajaran. Kita singgung sedikit, model inovatif wajib hukumnya. Meskipun sekarang daring, teman-teman sekalian, jadi tidak ada salahnya pemilihan model wajib. Ya, karena kenapa? Namanya juga model, jadi mau perspektif bagaimana, mau gimana, dan mau dibawa kemana kelas tersebut oleh guru, ya tercermin pada model yang digunakan nanti. Cuman dalam pemilihan model jangan sampai keliru juga gurunya nanti. Jangan model konvensional masih digunakan, padahal model konvensional itu sudah sangat usang sekali, apalagi di model pembelajaran daring seperti ini. Jadi saya tawarkan sedikit, mungkin kita ambil contoh PBL, Problem Based Learning. Jadi Pak, bagaimana memberikan masalah padahal kita melakukan kegiatan pembelajaran secara daring.
malah ini menguntungkan sekali kalau PBL. Misalnya kita belajar tentang atau tema ya, kalau di SD kan tema ya, tema lingkungan di sekitarku. Sekarang guru, misalnya saya memposisikan jadi guru, mengajar anak didik di SD, di rumahnya masing-masing. Saya tanyakan, siapa bisa menghitung atau siapa bisa melihat ada apa saja di sekeliling rumahmu? Nah, seperti itu pertanyaan untuk anak SD, mau di kelas rendah atau di kelas tinggi. Pasti dia, oh ya, ada apa ya di rumah saya? Dia langsung keliling rumahnya. Melihat ada sapu, ada kebun, ada kolam, dan ada apapun, semua ada di sana. Itu enaknya PBL. Jadi guru memfasilitasi meskipun hanya lewat daring, karena sudah kena juga. Jadi bagi saya adalah solusinya adalah meskipun memang kita harus PJJ terus, ya pemilihan model itu harus menjadi concern bagi guru nanti atau peserta didik atau pendidik nantinya. Seperti itu. Saya pikir pemilihan pembuatan RPP, pembuatan atau pemilihan metode hingga pemilihan media itu menjadi salah satu kunci bagaimana dalam pelaksanaan PJJ untuk menghindari yang namanya lost learning ini. Ya. Nah, tepat sekali tadi disampaikan 7 tips BDR dari Mas Menteri kita. Saya ambil contoh dan ini bisa jadikan solusi. Dari 7 tips BDR ini kita harus hidupkan lagi yang namanya luring. Kenapa luring? Karena gini, dalam suasana skala saat ini kita dibatasi oleh pertemuan ya karena waktu, tempat, dan karena pandemi ini. Jadi klaster kecil ini melalui luring ini harus dihidupkan kembali. Jadi guru SD, guru sekolah dasar harus memiliki tenaga yang lebih ketika dia akan melaksanakan luring ke rumah-rumah siswa. Jadi dibuatkan kelompok-kelompok kecil, mungkin saja dari satu kelas itu dibuatkan hanya 3 klaster kecil, main-main ke rumahnya, jadi tatap muka langsung dapat, sehingga kita bisa hindari yang namanya lost learning ini. Ya, ini sebenarnya sedikit gambaran solusi yang akan menjadi ya pemecah kebuntuan akibat adanya lost learning ini. Dan bagi saya, semua itu sudah terangkum dalam kurikulum kami di program studi pendidikan guru sekolah dasar Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Mengingat sedikit yang ingin saya informasikan bahwa yang telah juga disampaikan tadi, yang pertama ada mata kuliah keilmuan. Melda dan kawan-kawan belajar yang namanya kurikulum pembelajaran. Dia sudah belajar tentang bagaimana mengelola, membuat persiapan, mengetahui kurikulum, hingga adanya kurikulum darurat, apa yang harus disesuaikan, itu ada di mata kuliah keilmuan di PGSD. Selanjutnya ada mata kuliah keahlian. Keahlian bisa salah satunya adalah strategi pembelajaran, pembuatan RPP di sana, pemilihan media di sana, dan pemilihan model juga di sana. Apalagi yang terakhir ini yang paling penting yang tadi telah disebutkan, mata kuliah pilihan. Ada kepramukaan dan ada kewirausahaan. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi atau tidak ingin luaran kita ingin menjadi seorang guru, dan jangan berkeyakinan, saya jadi guru saja, mau masuk di PGSD, tidak. Kita juga mendidik peserta didik kita di perguruan tinggi, khususnya di PGSD ini, untuk menjadi seorang wirausahaan yang bisa berkecimpung dalam dunia pendidikan. Jadi bagi saya, jangan ragulah kalau ingin dan memang ada masalah terkait dengan lost learning ini, kurikulum kami di PGSD sudah menyediakan solusi yang banyak. Maka dari itu jangan ragu-ragu bergabung bersama kami di Prodi PGSD. Sudah langsung diberikan testimoni oleh adik kita, mahasiswi kita di PGSD. Bagi saya adalah tidak usah ragu-ragu sekali, tidak usah ragu-ragu lagi. Mari bergabung bersama kami di PGSD. Demikian dari saya, Fitri, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak atas jawabannya. Jadi benar sekali apa yang dijelaskan kedua narasumber kita, bahwa permasalahan yang ada di dalam pendidikan sekolah dasar bisa kita tawarkan di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Demikian telah kita saksikan bincang-bincang bersama narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Kakak Melda dan Kakak Adi. Tapi sebelum itu saya meminta untuk Bapak Adi dan Kakak Melda memberikan closing statement.
Tapi sebelum itu silakan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Silakan Bapak Adi terima dan kasih. Kak Melda. Terima kasih, Fitri. Baik, silakan kepada Kakak Melda untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Fitriani. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini tidak lepas dari adanya sebuah masalah. Ada ahli pendidikan mengatakan bahwa pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada perubahan. Jadi, apapun yang saya dapat di bangku kuliah dan apapun setelah apa yang sudah saya dapatkan, saya anggap sebuah masalah ini adalah sebuah solusi bagi saya. Jadi, apapun masalah, apapun proses pemecahannya itu ada di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Silakan Bapak Adi untuk bisa. Ya, terima kasih banyak. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan dalam closing statement ini. Yang pertama adalah bagi saya sekalipun kita harus PJJ sampai waktu yang belum bisa ditentukan, saya pikir adalah PJJ ini asal dilakukan sesuai dengan standar nasional pendidikan, sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2003, tidak akan jadi masalah. Karena bagi saya PJJ yang efektif tidak akan menimbulkan masalah, PJJ yang kurang efektif barulah memunculkan masalah baru, yaitu learning loss atau loss learning. Nah, saran saya ke depan adalah PJJ di sekolah dasar utamanya pada saat ini adalah perlu dilakukan dalam hal mendekati sempurna. Kalau kita sempurna sangat sulit ya. Jadi paling tidak PJJ untuk saat ini di kalangan sekolah dasar wajib kita lakukan mendekati sempurna. Mengapa demikian? Karena seperti ini. Kalau kita hitung sendiri, anak SD sekarang berada pada usia yang sangat produktif, yaitu usia 7 sampai 12 tahun. Coba bayangkan, tujuan kita di sini sebagai bangsa Indonesia yang baik adalah kita ingin mengucapkan atau menyediakan momentum yang tepat ketika Indonesia berumur 100 tahun, yaitu Indonesia Emas 2045. Jadi bagi saya adalah PJJ yang dilakukan untuk saat ini bagi anak SD yang berusia 7 sampai 12 tahun ini wajib hukumnya dilakukan mendekati sempurna. Kenapa demikian? Karena kita harus mempersiapkan pondasi yang kokoh untuk mereka. Siapa tahu mereka akan menjadi calon pimpinan kita, calon pemimpin kita di masa datang di Indonesia Emas 2045. Yang terakhir adalah dengan rasa hormat yang terdalam, kami dari Prodi PGSD sebenarnya membuka tangan selebar-lebarnya kepada Bapak Ibu orang tua dan calon mahasiswa yang nantinya untuk ikut serta bergabung bersama kami. Mari kita bersama-sama menciptakan generasi emas untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian dari saya. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. PGSD bisa apa? Bisa segalanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Empu Kuturan TV. Dan jangan lupa tonton terus Ngopi Ngobrol Pintar. Dan akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.